Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaifa halukum? Sabahul khair. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi pada mata pelajaran Sirah Nabawiyah. Ya. Yang insyaallah kita akan sambung kembali pembahasan kita tentang khalifah ketiga kita, yaitu Utsman ibn Affan. Kita sudah kemarin sempat beberapa materi ya. Sudah berapa materi kita ulangi coba dari awal. Nah, itu silsilah dan kelahiran sudah ya kemarin. Awal mula kita masuk ke materi Utsman bin Affan, kita sudah bahas ini silsilah. Namanya tolong dihafalkan karena ini insyaallah akan keluar di PTS dan nanti di ulangan harian ya, penilaian harian. Sama nama ibu dari Utsman bin Affan, kunyahnya, panggilan ya, dan lakob. Apa itu arti Dzunnurain? Ini insyaallah keluar ini ya. Lalu kepribadian ini sifat ya, sifat pemalu, dermawan, terhormat. Lalu kehidupan dan keislaman. Nah, bagaimana dulu sebelum dan setelah masuk Islam, apa pekerjaannya? Nah, lalu masuk Islam di tangan siapa dan lain-lain ya, termasuk istri pertama atau anak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi istri Utsman bin Affan, siapa saja ya, itu ada 2 ya. Terus bagaimana terpilihnya menjadi khalifah, kita sudah sempat ceritakan bagaimana kisah akhir dari Amirul Mukminin, khalifah kita yang kedua, Umar bin Khattab, ketika menginstruksikan atau memerintahkan kepada sisa dari 10 sahabat, nah yang tinggal 6 ya, maksudnya dari 10 sahabat yang dijamin Rasulullah masuk surga, tinggal 6 yang masih hidup ya. Umar masih hidup tapi dia tidak ikut, tinggal 6 jadinya. Lalu keutamaan. Nah, ini keutamaan yang dimiliki Utsman dibanding dengan para sahabat yang lain. Nah, kemarin kita sudah terhenti di yang pertama, penaklukan Afrika, Syam dan Persia. Jadi Utsman salah satunya adalah jasa-jasa pada masa pemerintahannya. Pusat ulang ya, kemarin yang pekan kemarin, yaitu meneruskan ekspansi itu perluasan dakwah Islam yang tadinya hanya di Jazirah Arab ya, dari Mekah Madinah hanya seperti itu aja, dan sudah mulai meluas karena ini awal mula pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Lalu diteruskanlah oleh Utsman bin Affan menembus Afrika ya, Mesir, Sudan dan lain-lain, Aljazair ya, kalau kalian lihat peta di Afrika itu. Nah, lalu ke utara ke negeri Syam sekarang adalah negeri atas Saudi, Palestina ya, lalu ada Yordania, ada Libanon, itu adalah kumpulan dari negeri Syam. Lalu ke kanan ya, atau ke timur ke Persia adalah Iran, Irak ya, itu sudah dilaksanakan oleh Umar bin Khattab, lalu diteruskan kembali oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Yang kedua, penulisan mushaf. Perlu kalian ketahui bahwa pada masa atau pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran itu tidak tertulis atau tidak terbukukan dalam satu buku. Jadi hanya yang pertama
hanya dihafal oleh para hafizul Quran. Yang pertama, ya, para hafizul Quran, merekalah yang menjaga Al-Quran, yaitu dengan menulisnya di hati-hati mereka. Maksudnya di dalam diri mereka tertulislah Al-Quran. Jadi para sahabat bukan seperti sekarang. Sekarang mencari hafid Al-Quran itu kan sangat susah ya. Nah, pada zaman dahulu para sahabat itu berlomba-lomba untuk menghafalkan Al-Quran. Ya, hafid, ya. Mereka menulis Al-Quran bukan di lembaran-lembaran kertas atau di lembaran-lembaran yang lain, melainkan mereka menulisnya di hati dan pikiran mereka. Jadi sangat terjaga. Lalu pada zaman Abu Bakar, setelah Rasulullah SAW meninggal, dan ditunjuklah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah, banyak sekali yang meninggal dalam peperangan atau di medan perang, di medan jihad, para hufadzul Quran, para hafid, ya. Jadi banyak sekali orang-orang atau para penghafal Al-Quran yang tewas atau meninggal di medan perang. Lalu Umar memberikan idenya untuk menuliskan Al-Quran di suatu lembaran, maksudnya di suatu benda, ya. Jadi tertulislah di pelepah kurma, lalu di kulit-kulit binatang seperti sapi atau unta, ya. Lalu ditulislah oleh Zaid bin Thabit. Itu adalah sekretaris Abu Bakar As-Siddiq dan juga sekaligus sekretaris dari Rasulullah SAW. Ya. Lalu, pada zaman Utsman ini terjadi setelah perluasan ini tadi, ya, perluasan di negeri Afrika, Syam dan Persia, meluaslah juga ajaran agama Islam, ya kan? Semakin luas dakwahnya, semakin luas juga orang-orangnya. Nah, ketika ada salah satu sahabat yang mengadukan kepada Utsman bin Affan bahwa bacaan dari negeri Afrika, perhatikan, dari negeri Afrika bacaan Al-Qurannya berbeda dengan yang ada di Syam, dan begitu juga di Syam berbeda dengan yang ada di Persia. Jadi orang-orang kaum muslimin yang sudah orang-orang kaum muslimin yang sedang mempelajari Al-Quran itu membaca Al-Quran dengan bacaan yang berbeda-beda, ya, karena tulisannya juga berbeda-beda. Lalu sahabat ini mengadukan kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Lalu Utsman bin Affan bermusyawarah, lalu ditunjuklah sekretaris Rasulullah yang dulu, Zaid bin Thabit, untuk menulis dalam satu lembaran, ya, dalam satu lembaran-lembaran yang akan dibukukan. Makanya disebut dengan mushaf. Mushaf adalah lembaran-lembaran yang dijadikan menjadi satu, lalu menyebarkannya menjadi satu, lalu dikopi lagi. Maksudnya dikopi dalam zaman dahulu belum ada fotokopi, ya, maksudnya dikopi ulang oleh para sahabat-sahabat yang lain dengan tulisan yang satu ini tadi, dengan tulisan yang satu, ya. Jadi ada satu yang benar-benar ditulis. Nah, lalu tulisan ini dikopi oleh tulisan-tulisan yang lain, lalu disebarkanlah di penjuru-penjuru negeri kaum muslimin, di Afrika, di Syam, di Persia, di Madinah, di Mekah, dan lain-lain. Seperti itu, ya. Jadi penulisan mushaf, makanya terkenal di dunia Islam dengan mushaf Utsmani. Pernah dengar, ya, mushaf Utsmani itu adalah, yaitu karena tulisannya awal mula dengan penulisan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Nah, ini yang ketiga, jasa-jasa pada masa pemerintahannya. Nah, ini juga semakin luasnya dakwah Islam, semakin banyaknya kaum muslimin yang manusia-manusia yang masuk ke agama Islam. Nah, semakin banyaknya kaum muslimin, Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi ini tidak muat untuk orang-orang yang ingin sholat di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Nah, ini salah satu contoh, ya. Salah satu contoh perlu kalian tahu. Saya akan tayangkan video. Nah, ini
yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang. Nah, ini gambaran Masjidil Haram sekarang ya. Sudah bagus. Nah, kalian lihat. Nah, ini coba ntar Ustaz cepetin ya. Nah, lihat dulu itu bangunannya hanya seperti ini. Nih tembok. Nanti kalian akan lihat bahwa nah, ini hanya tembok. Nah, lalu diberi ini adalah tadi diberi pelepah kurma atau pelepah ya, batang kurma untuk menjadi atapnya. Dulu seperti ini nih. Nah, ini Masjidin Nabawi seperti ini dulu. Jadi kalau mereka sholat hanya beralaskan tikar. Ini nanti dulu ada tikarnya dulu di sini. Nah, ya. Nah, ini adalah pelepah kurma yang ditancapkan. Lalu ini adalah daun-daun dari pohon-pohon kurma untuk atapnya. Jadi atapnya belum dulu sholatnya belum pakai atap dulu. Nah, semakin seiringnya jalan. Nah, ini sufah. Apa itu sufah? Sufah adalah pojok nih ya. Jadi menghadapnya ke sana sholatnya. Ini ke sini ya. Nah, di sini di sebelah bawah ini adalah untuk orang-orang yang menginap misalkan dari jauh, dari negeri yang jauh, mereka ingin menginap di Masjidin Nabawi, sengaja diberikan ini tempat yang untuk berteduh ini. Jadi mereka tidur di sini. Oke. Nah, ini seperti ini. Hanya seperti ini Masjidin Nabawi pada zaman dahulu. Ini perumahan para sahabat di sini. Ya, jadi, nah ini diperluas. Nah, ini adalah rumah Rasulullah. Ini Hujrati Aisyah. Ini rumah Aisyah nih, kamar Aisyah. Pernah dengar ya bahwa rumah Aisyah itu adalah di samping masjid. Jadi Rasulullah kalau mau mengimami hanya keluar dari ini. Jadi cuma ada pintu di sini ya. Jadi keluar dari sini. Saudah juga salah satu istri Nabi. Nah, jadi di sini ya. Nah, seperti inilah bangunan. Ya, seperti itulah kurang lebih bangunan yang ada pada zaman Utsman bin Affan, lalu diperluas. Ya, tadinya kecil, lalu diperluas lagi menjadi besar. Nah, sekarang sudah lebih berapa kali lipatnya dari zaman dahulu. Ya, yang sekarang kalian perlu lihat. Nanti kalau ada kesempatan kalian lihat di YouTube kalian bagaimana luasnya Masjidin Nabawi yang harus kalian mungkin kalau diputerin kalian akan bingung. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita bisa berkunjung di Masjidin Nabawi dan Masjidil Haram. Oke, seperti ini aja. Barakallahu fikum. Jangan lupa tulis nama dan kelas kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.